Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah pengantar ilmu perikanan akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait ekosistem pesisir. Next, anggota kelompok kami yang pertama, Diana Lukitasari dengan NPM 2120 80 10 48, dan yang kedua, Fadil Maulana Iqbal NPM 2140 80 11 02, yang ketiga Minah Saniyah 2120 80 10 42, dan yang terakhir Rinanti Sekar Wahyuning Tias NPM 2120 80 10 39. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh Diana. Yang pertama ada definisi dari ekosistem pesisir. Pesisir merupakan wilayah perairan antara daratan dan lautan, di mana terdapat satu atau lebih ekosistem dengan sumber daya alamnya. Lalu, definisi dan batas wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia sendiri adalah wilayah di mana daratan berbatasan dengan laut. Batas di daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut, seperti pasang surut, angin laut, intrusi garam. Sedangkan batas di laut ialah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh berbagai kegiatan manusia di daratan. Lalu topik kedua itu yang adalah ruang lingkup ekosistem pesisir. Yang pertama, konsep dan penyusunan ekosistem merupakan sistem ekologi yang terbentuk dari proses interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Menurut UU nomor 27 tahun 2007 menyebutkan ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme, dan non-organisme lain, serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas. Ada dua komponen ekosistem yang saling berinteraksi satu sama lain. Komponen tersebut adalah komponen biotik yang terdiri dari makhluk hidup dan komponen abiotik yang terdiri dari komponen tak hidup. Menurut ODUM, komponen penyusun ekosistem perairan yaitu sebagai berikut, yaitu abiotik dan biotik. Lalu yang kedua, jenis ekosistem pesisir dan laut ada bermacam-macam tipe ekosistem, yaitu ekosistem alam yang terdiri dari terumbu karang, hutan mangrove, estuaria, dan padang lamun. Lalu juga ada ekosistem buatan yang terdiri dari tambak dan sawah pasang surut. Secara umum, ekosistem alam dibedakan menjadi ekosistem darat dan ekosistem perairan. Berdasarkan perbedaan salinitas, ekosistem perairan dibagi menjadi beberapa tipe, yaitu perairan tawar, perairan payau, dan perairan laut. Lalu yang ketiga, pembagian wilayah perairan pesisir dan laut menurut ODUM dan bahkan membagi wilayah pesisir dan laut menjadi dua, yaitu secara vertikal dan horizontal. Namun, Romi Mohtarto dan Juwana membagi wilayah tersebut menjadi lingkungan bentik, horizontal, dan lingkungan pelagik atau vertikal. Lalu masuk ke komponen biotik penyusun ekosistem pesisir. Yang pertama itu ada produser. Sebagai produser, diantaranya vegetatif autotrof, algae, fitoplankton, dan yang menggunakan energi matahari untuk proses fotosintesa yang menghasilkan zat organik kompleks dari zat anorganik sederhana. Lalu yang kedua ada konsumer primer, yang terdiri dari hewan-hewan pemakan produser atau herbivora. Herbivora menghasilkan materi organik, yaitu pertumbuhan dan reproduksi, namun sangat bergantung pada materi organik yang disintesa produser yang dikonsumsi. Lalu yang ketiga ada konsumer sekunder yang berupa karnivora, yaitu organisme pemakan hewan. Konsumer ini dapat terbagi ke konsumer tersier, yaitu pemakan konsumer sebelumnya. Kelompok konsumer sekunder dan tersier adalah predator atau parasit herbivora dan karnivora. Lalu yang terakhir ada decomposer, organisme avertebrata, bakteri, dan cendawan yang memakan materi organik mati seperti bangkai, daun-daunan yang mati, dan ekskreta. Lalu komponen abiotik penyusun ekosistem pesisir, yaitu unsur dan senyawa anorganik, karbon, nitrogen, dan air yang terlibat dalam siklus materi di suatu ekosistem. Yang kedua, ada bahan
bahan organik, karbohidrat, protein, dan lemak yang mengikat komponen abiotik dan biotik. Yang terakhir, iklim, suhu, dan faktor fisik lain yang membatasi kondisi kehidupan. Lalu di sini ada ekosistem wilayah pesisir. Yang pertama adalah ekosistem estuaria. Estuaria adalah perairan pesisir semi tertutup yang mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka dan menerima masukan air tawar dari daratan. Sebagian besar estuaria didominasi oleh substrat berlumpur yang merupakan endapan yang dibawa oleh air tawar dan air laut. Contoh dari estuaria yaitu muara sungai, teluk, dan rawa pasang surut. Berdasarkan pola sirkulasi dan stratifikasi air, terdapat 3 tipe estuaria, yaitu estuaria berstratifikasi sempurna atau nyata, atau estuaria baji garam. Dicirikan oleh adanya batas yang jelas antara air tawar dan air asin. Yang kedua, estuaria berstratifikasi parsial atau sebagian merupakan tipe yang paling umum dijumpai. Yang ketiga, estuaria campuran sempurna atau estuaria homogen vertikal. Karakteristik fisik dan komposisi biota ekosistem estuaria. Yang pertama, karakteristik yang mempengaruhi estuaria yaitu salinitas, substrat, sirkulasi air, pasang surut, penyimpanan zat hara. Komposisi biota dan produktivitas hayati. Di estuaria terdapat 3 komponen fauna yaitu fauna laut, air tawar, dan payau. Contohnya, 1 komponen fauna yang terbesar didominasi oleh fauna laut yaitu hewan stenohalin yang terbatas kemampuannya dalam mentolerir perubahan salinitas, umumnya kurang dari 30%, dan hewan eurihalin yang mempunyai kemampuan mentolerir berbagai penurunan salinitas di bawah 30%. 2. Komponen air. Payau terdiri dari spesies organisme yang hidup di pertengahan daerah estuaria pada salinitas antara 5-30%. 3. Komponen air tawar biasanya terdiri dari hewan yang tidak mampu mentolerir salinitas di atas 5% dan hanya terbatas pada bagian hulu estuaria. Fungsi dan permanfaatan. Fungsi ekologis estuaria. 1. Sebagai sumber hara dan bahan organik yang diangkut lewat sirkulasi pasang surut, tidal circulation. 2. Penyedia habitat bagi sejumlah spesies hewan, ikan, udang, dan lain-lain yang bergantung pada estuaria sebagai tempat berlindung dan tempat mencari makan. 3. Sebagai tempat untuk bereproduksi dan atau tempat tumbuh besar, terutama pada sejumlah spesies ikan dan udang. Pemanfaatan estuaria. 1. Sebagai tempat pemukiman. 2. Sebagai tempat penangkapan dan berdaya ikan. 3. Sebagai jalur transportasi. 4. Sebagai pelabuhan dan kawasan industri. Biota pada ekosistem estuaria. Kolam air di estuaria merupakan habitat untuk plankton, fitoplankton, dan zooplankton. Neuston, organisme setingkat plankton yang hidup di lapisan permukaan air, dan nekton, organisme makro yang mampu bergerak aktif. Di dasar estuaria hidup berbagai jenis organisme baik mikro maupun makro yang disebut bentos. Jenis biota estuaria seperti ikan, kepiting, kerang, cacing. Padang lamun. Lamun seagrass adalah tumbuhan berbunga Angiospermae yang dapat tumbuh dengan baik pada lingkungan laut dangkal. Lamun senantiasa membentuk hamparan permadani di laut yang dapat terdiri dari satu spesies atau lebih dari satu yang selanjutnya disebut padang lamun. Ekosistem padang lamun merupakan suatu ekosistem yang kompleks dan mempunyai fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi perairan wilayah pesisir. Peran padang lamun. 1. Sebagai produsen primer. 2. Sebagai habitat. 3. Sebagai penangkap sedimen. 4. Sebagai pendauriat hara. Fungsi padang lamun sebagai stabilisator perairan dan fungsi sistem perekaannya sebagai perangkap dan pengstabil sedimen
dasar sehingga perairan menjadi lebih jernih. 2. Lamun menjadi sumber makanan langsung berbagai biota laut, ikan dan non-ikan. 3. Sebagai produser primer. 4. Komunitas lamun memberikan habitat penting atau tempat hidup dan perlindungan untuk sejumlah spesies hewan. 5. Lamun memegang fungsi utama dalam dauriyat hara dan elemen-elemen langka di lingkungan laut. Pemanfaatan dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan padang lamun. Pemanfaatan padang lamun. 1. Kompos dan pupuk. 2. Penyaringan limbah. 3. Stabilisator pantai. 4. Bahan untuk pabrik kertas. 5. Makanan. 6. Obat-obatan. 7. Sumber bahan kimia. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan padang lamun. 1. Cahaya. 2. Kedalaman. 3. Periode pasang surut. 4. Arus dan gelombang. 5. Salinitas. 6. Suhu. Selanjutnya, biota pada ekosistem padang lamun. 1. Ada ikan, krustasea, moluska atau pinna sp, lampis sp, dan strombus sp, Echinodermata atau Holoturia sp, Synapta sp, Diadema sp, Arbacter sp, Lynchia sp, dan cacing Polychaeta. Ekosistem terumbu karang. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang yang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut zooxanthellae. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria kelas Arthrozoa yang memiliki tentakel. Terumbu karang secara umum dapat dinisbatkan kepada struktur fisik kapur beserta ekosistem yang menyertainya yang secara aktif membentuk sedimen kalsium karbonat akibat aktivitas biologi atau biogenik yang berlangsung di bawah ekosistem yang krusial di perairan laut dangkal, terutama wilayah pesisir, karena memiliki potensi berbagai jenis sumber daya yang penting untuk kehidupan manusia. Reproduksi terumbu karang. Terumbu karang dapat bereproduksi baik secara seksual maupun aseksual. Reproduksi aseksual dapat berlangsung secara fragmentasi, pelepasan polip dari skeleton, dan reproduksi aseksual larva. Secara umum, reproduksi aseksual dilakukan terumbu karang dengan cara membentuk tunas yang akan menghasilkan individu baru pada induk. Sedangkan dalam reproduksi seksual, gametogenesis akan berlangsung di dalam gonad yang tertanam dalam mesenterium. Konsekuensi dari reproduksi seksual adalah pemijahan gamet-gamet untuk fertilisasi eksternal dan perkembangan larva planula atau pengeraman larval planula untuk dilepas setelah berlangsung fertilisasi internal. Faktor-faktor fisik yang berperan dalam perkembangan terumbu karang. Yang pertama ada salinitas air yang konstan berkisar antara 30 sampai 36 derajat. Kemudian suhu air lebih dari 18 derajat Celcius, tapi bagi perkembangan yang optimal diperlukan suhu rata-rata tahunan berkisar antara 23 sampai 25 derajat Celcius. Dengan suhu maksimal yang masih dapat ditolerir berkisar antara 36 sampai 40 derajat Celcius. Selanjutnya perairan yang cerah, bergelombang besar dan bebas dari sedimen. Kemudian kedalaman perairan lebih dari 50 meter dengan kedalaman bagi perkembangan optimal pada 25 meter atau kurang. Komposisi biota terumbu karang. Terumbu karang merupakan habitat bagi beragam biota seperti beraneka ragam avertebrata atau hewan tak bertulang belakang, terutama karang batu, juga berbagai krustasea, siput, dan kerang-kerangan Echinodermata seperti bulu babi, anemon laut, teripang, bintang laut, dan leli laut. Beraneka ragam ikan, 50-70% ikan karnivora oportunistik, 15% ikan herbivora, dan sisanya omnivora. Lalu reptil yang umumnya ular laut dan penyu laut. Lalu ganggang dan rumput laut seperti alge koralin, alga hijau berkabur, dan lamun. Next. Peran terumbu karang. Terumbu karang berperan penting sebagai pelindung pantai dari hempasan ombak dan arus kuat yang berasal dari laut. Selain itu, terumbu karang mempunyai peran utama sebagai habitat, tempat mencari makan, tempat asuhan dan pembesaran, tempat pemijahan bagi berbagai biota yang hidup di terumbu karang atau sekitarnya. Pemanfaatan terumbu karang. Yang pertama, sebagai tempat penangkapan berbagai jenis biota laut konsumsi dan berbagai jenis ikan hias.
Yang kedua, bahan konstruksi bangunan dan pembuatan kapur. Yang ketiga, bahan perhiasan. Dan yang keempat, bahan baku farmasi. Ekosistem hutan mangrove. Hutan bakau atau disebut juga hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hutan ini tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik, baik di teluk-teluk yang terlindung dari gempuran ombak maupun di sekitar muara sungai di mana air melambat dan mengendapkan lumpur yang di bawahnya dari hulu. Hutan mangrove merupakan formasi dari tumbuhan yang spesifik dan umumnya dijumpai tumbuh dan berkembang pada kawasan pesisir yang terlindung di daerah tropika dan subtropika. Ekosistem hutan bakau bersifat khas. Hal ini karena adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurangnya abrasi tanah, salinitas tanahnya yang tinggi, serta mengalami alur penggenangan oleh pasang surut air laut. Lingkungan fisik dan zonasi ekosistem hutan mangrove. Jenis tumbuhan hutan bakau ini berbeda-beda karena bereaksi terhadap variasi atau perubahan lingkungan fisik sehingga memunculkan zona-zona vegetasi tertentu. Beberapa faktor lingkungan fisik tersebut adalah jenis tanah, terpaan ombak, penggenangan oleh air pasang. Jenis mangrove dapat dibedakan dari struktur perakarannya, bentuk daun, serta bentuk buahnya. Berikut merupakan pengenalan jenis mangrove yaitu Lumnizera, Exoria, Xylocarpus, Aegysera, Scipipora, dan Nipah. Dan yang biasa ditemukan di Indonesia yaitu Avicennia, Bruguiera, Seriops, Rhizopora, dan Soneratia. Jenis akar mangrove yaitu akar pasak, akar lutut, akar tunjang, akar papan, akar gantung, akar banir, dan tanpa akar udara. Manfaat mangrove yaitu mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, mencegah pemanasan global, menjaga kualitas air dan udara, menjaga iklim dan cuaca, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Biota pada ekosistem hutan mangrove. Hutan mangrove mampu menciptakan suatu kondisi terjadinya percampuran dari dua kelompok fauna, yaitu kelompok fauna terestrial dan kelompok fauna akuatik. Kelompok fauna terestrial pada umumnya menempati bagian atas pohon, misalnya burung, primata, reptil seperti ular, biawak, dan buaya, dan kelelawar. Sedangkan kelompok akuatik dibedakan menjadi dua tipe, yaitu organisme yang dalam air, misalnya ikan dan udang, dan organisme yang hidup pada substrat atau lantai hutan mangrove, seperti kepiting dan moluska. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.